satu persaudaraan, satu tujuan untuk Indonesia Raya. Nyalakan kawan, suruh perjuangan, satukan diri, sisihkan lelah, tepalkan tangan bersama. Nyalakan kawan, api bergeraklah, satukan diri, gemaplah, petik merdeka sejati. Mari bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan. PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu bersama. Siapa nama Ketua Umum PDI Perjuangan saat ini? Ibu Puan Maharani. Oke, sudah. Kasih yang kedua. Siapa nama Ketua Umum PDI Perjuangan saat ini? Silakan. Ibu Puan Maharani. Oke, sudah. Kasih ini lagi. Silakan. Siapa nama Ketua Umum PDI Perjuangan saat ini? Puan Maharani. Ya, jawab. Mencontoh tiga-tiga yang salah. Sudah, nggak ada lagi. Sudah, ganti pertanyaan. Tepuk tangan dulu. Siapa nama calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan untuk Gubernur Sumatera Utara yang baru lalu? Yang tua duluan. Yang muda duluan. Kasih dia, kasih dia. Kasih dia, Bu. Kasih dia, cepat. Saya kasih hitungan 1, 2, 3. Jangan dikasih tahu, tolong diam. 1, 2, 3. Udah. Ibu ini. Jarot. Udah. Ibu ini. Jarot. Ini kalah dulu, silakan. Tinggal 2 orang. Tinggal 2. Siapa duluan? Yang tua duluan ya. Jangan lihat ke samping, lihat ke saya, Bu. Biar bertambah nanti hadiahnya. Nama lengkapnya siapa? Jangan lihat dia, Bu. Nama lengkapnya. Hitungan saya 1, 2, 3. Udah. Cepat. Jarot Muklis Ya ya. udah, kasih ibu ini. Tolong jangan dibantu. Cepat. 1, 2, 3. Ya, sama-sama. Jarot Muklis 22. Coba saya salah satu aja ya. Saya Pak apa ini aja sini. Atau ibu aja lah, ibu. Ibu itu. Nah, ibu. Enggak, yang baju merah lah. Ibu ini nggak pakai baju merah. Ibu di sini kemari dulu. Naik dulu. Pertanyaan saya tadi, tolong ibu bantu. Kalau ketua umum PDI tadi namanya siapa, Bu? Coba kamu sampaikan. Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya. Tepuk tangan dulu untuk ibu ini. Nama ketua umum PDI Perjuangan adalah Haja Megawati Soekarno Putri. Ya, itu. Makanya ada handphone Android, jangan lihat TikTok aja. Tapi Pak, misalnya Puan Maharani apa ya? Tunggu dulu, jangan ibu bantah. Ini kader ini, nggak bisa dibantah. Ini ketua saya ini. Ketawa mereka, Bu. Yang kedua, tadi calon gubernur Sumatera Utara yang diusung oleh PDI Perjuangan siapa, Bu? Jarod Saiful Hidayat. Jarod Saiful Hidayat. Berarti ibu 2, Jarod Muklis. Gimana kira-kira? Kita kasih nih hadiahnya. Bagi 2 separuh.
Pak Aro pun marah Pak Jarod nanti, karena dia rekam, dikirim, udah salah pun kau kasih juga Pak Rudi katanya. Salah juga aku. Jadi jawabannya silakan duduk dulu Bu Lubis ya. Jarod Saiful Hidayat sudah duduk. Kita lanjut lagi. Tinggal ibu berdua. Kalau nggak suruh joget aja lah ya. Kalau gitu kan nggak orang politik, kan kan Bukan, tidak, sorry. Tepuk tangan dulu semua dulu. Tidak hanya orang politik ya, Bu. Bu apa? Kan dulu jauh-jauh Bayu. Sini dulu. Begini, bahwa kita hidup ini semua sebetulnya tergantung kepada politik. Tidak perlu alergi. Mengatur kehidupan kita juga politik. Hari ini Indonesia bisa turun angka COVID di dunia Bu ya, ratusan negara itu karena kita hasil politik, yaitu memilih Jokowi jadi presiden, betul ya? Karena presidennya Jokowi dia berani untuk ambil resiko menyelamatkan rakyat. Dulu vaksin itu 1 juta lebih satu orang biaya vaksin, tapi oleh beliau ditanggung oleh negara gratis semua rakyat Indonesia. Banyak negara hari ini termasuk Singapura yang penduduknya cuma 7 juta masih bolak-balik di sana COVID. Tiap hari 1.700, 2.000 orang. Indonesia sudah turun, penduduk Singapura 7 juta Bu, kita 260 juta. Tapi COVID di Indonesia mudah-mudahan sudah hampir selesai karena banyak yang divaksin. Jadi kita kalau divaksin sudah di atas 85%, itu turun lagi nanti. Maka ketika disampaikan oleh pemerintah vaksin, maka rajin-rajinlah kita bervaksin, cepat-cepatlah untuk menolong, bukan menolong kita saja, menolong saudara-saudara kita, tetangga. Karena kita nggak tahu apakah saya yang membawa virus vaksin corona itu, OTG. OTG itu tidak terasa, tetapi sudah kena corona dia. Orang tanpa gejala, OTG. Nah itulah gunanya kita harus sama-sama vaksin, sama-sama saling menjaga. Ya. Nah keputusan politik itu semua dilakukan oleh keputusan politik. Jadi kita memilih, tadi pagi sudah dipilih Panglima ABRI, itu juga keputusan politik. Jadi kita pilih kemarin wali kota. Siapa wali kota kita di Medan? Bobi Nasution. Sekali lagi siapa? Kurang jelas. Siapa Pak? Bobi Nasution, benar. Jadi karena kita sudah pilih Bobi, itu juga keputusan politik. Kita minta dia mengurus kota Medan ini supaya bagus. Betul? Nah, kalau dia nggak bagus jangan kita pilih lagi nanti. Karena dia bagus kita pilih. Kita kawal dia untuk membaguskan kota Medan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bukan mengajar atau mengajak Bapak Ibu untuk ikut terjun ke dunia politik, tapi politik itu perlu, ya Bu ya. Harga cabai yang naik juga keputusan politik. Bensin bisa turun naik itu keputusan politik. Jadi Ibu jangan bilang, wah aku bukan orang politik. Ibu juga jangan aja lihat-lihat itu, sekali-sekali baca-baca berita, nonton berita Bu ya. Kalau Ibu tadi tahu kan sudah cepat cair itu, dapat tadi Ibu 1 liter, aman. Jadi sekarang kita kasih lagi pertanyaan ya. Setuju? Saya kasih pertanyaan yang paling gampang lagi ini. Kasihkan mic-nya. Ibu ini duluan ya, jawab ya. Saya hitung sampai 3, harus cepat jawabnya. Siapa nama istrinya Bobi Nasution? Jangan, tolong. Sudah, 1, 2, 3. Kayan. Nah, benar, tepuk tangan. Ibu ini yang cair. Coba. Ya, terima kasih sama Bapak Hermanto. Nama saya Tugap Ambarita.
Yang saya mau tanyakan kepada Bapak Hermanto ini Pak, masalah penebangan pohon Pak. Kebetulan yang bulan 7 saya itu ada di jalan Turini juga itu Pak, depan Gang Tawak ada 2 pohon yang tinggi itu, satu udah mati pohonnya. Kemarin saya ke dinas pertamanan, mereka bilang itu pohon kalau penebangan kena biaya 4 juta itu Pak. Nah jadi saya tanya apa itu langsung, oh besar kali biayanya Pak. Iya. Pohonnya jalan Turi ya? Iya Pak ya, jalan Turi. Jalan itu Pak. Kebetulan pohonnya itu udah mati, jadi takut kita kan nanti busuk rantingnya jatuh gitu, kena sama orang. Jadi saya tanya kemarin ini, apa nggak bisa dikurangi itu harganya Pak? Enggak, memang segitu harganya Pak. Cuma kalau cuma mau dinas pertamanan Pak. Namanya saya lupa itu Pak. Nggak apa-apa. Dia bilang 4 juta ya bayarnya ya? Nah, itu saya buat namanya di situ Pak. Laporan saya ke dinas pertamanan atas nama mana sekolah Pak ya? Atas nama Happy Kabar itu Pak. Yang melaporkan untuk minta di Iya, itu untuk penebangan itu Pak. Di depan rumahnya pas itu Pak, ada 2. Happy Murta Barat. Oke, jadi orang dinas pertamanan juga bilang gini Pak, kalau memang Bapak mau nebang sendiri, izinnya aja diurus gitu. Izinnya aja pun diurus 1.200.000 satu pohon. Nah, jadi kami masyarakat, kebetulan kami nih Pak di Medan Dena ya Pak ya. Nah, jadi minta tolonglah sama Pak Hermanto apa yang saya aspirasikan tadi supaya dilanjuti ke dinas pertamanan. Makasih Pak. Ini bulan-bulan ber ini kan, Oktober, November, hujan lebat. Syukurlah ini udah berhenti. Jadi yang ber-ber ini berbahaya. Berbahayanya banjir. Nah, masyarakat Belawan beberapa waktu yang lalu sudah demo ke DPR karena rob itu kalau musim pasang naik, apalagi bulan dengan mata bumi ini agak dekat. Ini kan kalau kita sore kan lebih cepat gelap ya, berarti itu bulan lebih dekat ke bumi. Secara otomatis gravitasi itu akan tertarik, air laut itu melonjong, jadi otomatis rob itu naik Pak. Nah demikian juga banjir ini. Banjir belum teratasi, tapi sudah dimulai pengorekan parit-parit yang tersier. Belum yang primer dan yang sekunder. Belum yang primer. Kalau sungai yang akan dikeruk itu ada 3 sungai di Medan. Sungai Badura, Sungai Babura, sama Sungai Deli. Itu rencananya mungkin 2022 sudah mulai akan dikerjakan. Karena dari kementerian sudah turun ke Medan untuk membantu Pak Bobi sebagai wali kota Medan. Mengatasi ini harus dengan anggaran yang besar APBN. Yang kedua tentunya di tempat Pak Sitorus dan dimanapun di kota Medan. Banyak tempat, semalam saya di Malaka Pak, Jalan Malaka. Di sana juga masalahnya banjir. Banjir ini ternyata kata ibu yang semalam langsung habis reses kami ke rumahnya. Di belakang rumahnya sejak beliau katanya rumahnya dulu rumah tepas. Sekarang sudah rumahnya udah rumah gedung. Dari rumah tepas sampai rumah gedung itu paretnya nggak pernah dikorek katanya. Mungkin sudah 2 meter tingginya. Bayangkanlah 2 meter lebih tinggi dari aku lumpurnya. Lumpur pun sudah kering 2 meter. Dan itu sangat luar biasa. Saya tidak bisa menyalahkan pemerintah sebelumnya. Kerjanya apa sih? Kita nggak boleh ngomong gitu kan. Tapi sebetulnya ya memang kerja mereka setiap tahun ada dianggarkan pengorekan. Makanya di sini barangkali ada nggak Kepling yang hadir di sini? Kepling Lurah. Setiap tahun ada anggarannya. Dari dulu Pak. Jadi demikian Pak Sitorus ya. Mohon sabar, nanti saya akan sampaikan ini. Kebetulan saya di bidang hukum juga, jadi pernah juga mendapatkan keluhan yang pohon akan jatuh. Saya pernah urus juga di dinas pertamanan.
Kalau yang memang sudah membahayakan, biasanya kemarin itu mereka tidak bisa tebang semua, tetapi bisa dirapikan ya. Tetapi kalau untuk penebangan semua ada biayanya ya. Saya dasar hukumnya ini memang peraturan daerah nomor 7 tahun 2006 tentang izin penebangan pohon. SK Wali Kota nomor 8 tahun 2006 tentang tata cara persyaratan pemberian izin penebangan. Di sini ada surat bagaimana syarat ya. Syaratnya salah satunya memang ada surat pernyataan bersedia mentaati semua peraturan yang berlaku, diantaranya membayar retribusi penggantian pohon mulai diameter terendah 0 sampai 50 cm ke atas dengan pembayaran retribusi terendah 5.000 dan tertinggi 800.000 sesuai besaran diameter pohon. Jadi besaran diameter pohon segala macam itu ada biayanya. Kemudian ada juga membayar biaya izin penebangan pohon bagi kepentingan tujuan tertentu. Jadi ada izin biaya-biaya lain. Mungkin itu yang mungkin bisa dirinci. Biaya penerbangan ada di situ. Tidak dirinci, Pak. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya akan tanyakan ini di media dan saya akan catat ini menjadi sebuah hasil reses. Apa yang Bapak Ibu pertanyakan ini semua dicatat dalam lembaran negara. Itu gunanya reses, Pak. Reses ini sah menurut undang-undang. Jadi dibiayai oleh negara dan sah, hasilnya disampaikan, dikumpul dan disampaikan kepada aparat selanjutnya. Itu merupakan penugasan kami untuk memenuhi harapan Bapak Ibu sekalian. Jadi mengenai pohon tadi udah jelas ya, 500 dan 800. Nanti Bung Bobi ini akan bantu kita kejar itu, Pak. Tidak akan kita biarkan itu. Apalagi membahayakan, pokoknya udah mati, membahayakan masyarakat. Tepuk tangan dulu Pak Bobi. Ya. Jadi semoga inilah gunanya kita bertemu sehingga saling mengenal dan melihat kualitas manusia. Siapa yang bisa diandalkan ke depan. Jadi kalau itu perdanya dari tahun udah kita larang, Pak. Makanya dulu waktu di Purnas Mandala itu kita habisin semua, kita grebek, Pak, karena memang dilarang sama pemerintah. Apalagi itu dibilang haram katanya. Jadi dulu kayak babi itu berkeliaran, Pak, kemana-mana. Masuk ke rumah muslim pun masuk. Jadi ada keberatan, masuk surat, langsung kita tindak. Jadi begitu juga dengan B2, apa namanya, anjing ya. Dengan anjing, kalau anjing berkeliaran itu pun ada sanksinya, Pak. Kita miara itu tetap ada perdanya. Kita piara yang anjing apabila berkeliaran itu diberi sanksi kepada pemiliknya. Jadi itu pun dilarang. Jadi kalau ayam itu memang nggak ada perdanya, Pak. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Jadi gini, Pak. Jadi kalau Bapak keberatan, Bapak tulis saja keberatan Bapak ke lingkungan, kepala lingkungan. Nanti sampai tuh beritanya nanti ke meja saya, Pak. Kita surati ke Satpol PP. Jadi itu aja. Sekian, terima kasih. Jadi Pak Tambulan, Songo 5 nih, kamu udah surat keberatan, Pak. Ya, kalau bisa lebih banyak warga yang menandatangani. Jadi cara membuatnya kalau memang Bapak bisa, Bapak buat sendiri. Kalau Bapak mau kami bantu, kira-kira narasinya, kata-katanya mau kami bantu, boleh Pak, nggak apa-apa. Nggak usah segan-segan, hubungi saudara Abdul Ghafur Marbun, staff saya. Nanti dia akan buat konsepnya, udah diketik, Bapak tinggal teket, kasih tetangga-tetangga teket, baru lantar ke Kepling, ke Lurah, tembusannya ke camat, ke wali kota. Nanti kita pandu, Pak. Ya, yang pasti semua ada aturannya. Ada yang boleh dan tidak boleh. Yang paling menonjol bagi saya dari dulu hingga sekarang masalah lampu dan PLN. Itu terus itu. Karena apa? Ini baru lagi pemadaman. Ada yang tahu itu? 2 malam yang lewat. Aku pasti dulu udah gelap semua. Orang rumah lagi pasar. Tak tahu lagi di mana pintu, di mana istriku. Jadi begitulah adanya ceritanya.
Kenapa mesti ada lagi pemadaman ataupun secara bergilir di negara kita ini? Jangan ada cerita Pak, bilang di sana PLN rugi. Saya masukkan instalasi kemarin sekian juta. Terlambat saya bayar denda. Di mana ada ruginya? Memangnya dagangan? Itu tolong ceritakan Bapak mengenai PAM ya. Kita ini semua kurasa udah ada yang dari Eropa. Saya hanya cerita dan kuliah di TV dan segala macam. Dari sini sampai ke Sibolga tandusnya pasir. Tapi tak ada di sana yang kiru air dan tak ada yang di perangan. Kalau di sini 2 malam di bak saya udah kayak kubangan di Kerbo. Dari mana itu Pak? Diambil. Kotor ya. Tapi sudah banyak canggih penyaringan segala macam dan ini. Nggak tahu sampai ke sana berpikir, waduh rakyat ini asal dendam minum aiki. Bandar Baru airnya jalan, Sunggal jalan terus, air pisau-pisau jalan terus. Kalau saya dulu di sana pakai pipa buat kemarin. Jadi ini aja tabung-tabung yang ini yang diharapkan, yang di Jalan Pandu itu, yang tinggi itu. Di zaman Belanda pun sudah ada itu. Penduduknya masih 15 juta, sekarang 250 juta. Itu mau dipakai tadi, nggak masuk akal lah. Jadi itulah Pak. Kalau umpamanya seperti orang rumah, aku bilang masukkan ke mesin cuci bagian itu cabut. Adiknya kotor rek. Coba. Jadi kalau memang diinstruksikan rakyat Kota Medan khususnya pakai sumur bor lah. Oke. Kami cari saringan entah dari luar negeri, entah dari air kanopan yang bisa membersihkan. Ngapain dari kalian lagi? Nah itu, jadi maka di situ kurasa itulah intinya ya kalau sama kita rakyat yang di sini. Pernah ibu cerita marsumur rohani alai kita bersih. Jadi aman Pak Rudi, gomos sudah pasah hati tuh hal menang masalah direksi PLN dan direksi PAM. Jangan ada cerita rugi bagi saya lah. Orang ini senangnya ini kurasa. Tak ada direktur itu yang dekat sama dia, lok masuk katanya. Kalian seiring dengan saya, tepuk tangan dulu. Masa kita masalah air, di mana saja bisa air digali. Di Turki, hanya mimpi saya pernah ke sana, tak pernah ada air di sana. Air di sana. Di Rusia, ini air sampai ke satu dan itu air. Masa bisa air? Coba Pak dulu. Masa bisa air kotor, masa bukan perlu 2 malam juga. Nah, jadi pikir minum bangunlah kami selama ini. Maka dengan itu harapan kita dengan sepenuhnya, tolong Bapak Rudi Hermanto jembatani suara kami, beritakan ini semuanya agar kami dekat sama Bapak selamanya untuk pergaulan dan sehat. Apalagi di dalam PDI Perjuangan kami tetap sejalan. Hidup perjuangan. Merdeka. 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 Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Silalahi benar, bahwa PLN ada sering masih terjadi pemadaman. Kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu sudah berkurang. Di zaman Jokowi ini beliau merencanakan 35 megawatt, 35.000 megawatt. Sedangkan di Sicanang itu satu pembangkit tenaga listrik 65 megawatt. Bayangkan berapa ribu biji lagi. Nah, tepuk tangan kita untuk Presiden Jokowi. Kalau dulu waktu gubernurnya Pak Rudolf masih sering ya mati lampu. Makanya lagu genset dulu kan. Nah ini udah agak berkurang, tetapi ya sama-sama kita sadari, dan saya boleh cerita dikit ya, bahwa di Sarula itu ada pembangkit listrik tenaga geotermal panas bumi. Itu 350 megawatt satu unit, 2.700. Jadi itu listriknya sudah keluar, perusahaannya dari Israel itu. Perusahaan banyak yang gagal. Terakhir dari Israel, waktu bupatinya Pak Nixon ini dari PDI Perjuangan sudah beroperasi kira-kira hampir 5 tahun. Kadang-kadang begini, Amang, sama-sama kita ketahui bahwa ketika peralihan dari
pembangkit listrik yang satu ke B yang mungkin rusak yang si Canang kan, mesinnya rusak, mau pemindahan itu mungkin masih proses, makanya itu Amang. Tapi begitu pun kita nanti akan sampaikan ini sebagai catatan hasil reses, keluhan masyarakat kalau bisa jangan ada yang mati-mati, biar mereka lebih canggih lah. Peralihan listrik itu ketika turun mesin yang satu rusak terus masuk yang lain kan secara otomatis lagi itu Abang kira-kira ya. Jangan sampai kita mati lampu baru putar-putar mesin gensetnya kan, kira-kira gitulah. Jadi kita akan sampaikan itu bahwa air pump masih belum memenuhi standar kesehatan yang diinginkan oleh masyarakat Kota Medan, supaya diperbaiki. Kita catat itu bagian daripada reses. Nanti semua ini akan dibacakan di paripurna. Iya. Akan saya bacakan nanti semua. Jadi apa hasil reses ini semua, tidak ada yang saya kurangi, akan saya sampaikan. Baik yang mengenai Kota Medan akan kami kirim langsung kepada Wali Kota Medan Pak Bobi Nasution. Tepuk tangan untuk kita semua.